Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, saya akan mencoba membuat beberapa video tentang sahabat Nabi. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kehidupan pribadinya, keluarganya, akhlaknya, dan keutamaan-keutamaan beliau, tentu kita sudah sangat sering mendengar atau membaca bagaimana Rasulullah SAW itu dalam kisah-kisah, dan semua orang mungkin sudah banyak yang mengenal beliau dari cerita sejarah dan dari hal-hal yang kita dengar dan kita lihat dari sumber-sumber yang cukup banyak itu. Jadi berbicara Rasulullah itu mungkin sebagian besar umat Islam sudah tidak asing lagi dengan beliau. Dan kitab-kitab yang bicara tentang beliau itu sangat banyak sekali. Dan kajian-kajian yang berbicara tentang beliau juga sangat banyak. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas ya. Bukan berarti tidak pernah dibahas ya. Jarang dibahas, tidak sesering membahas tentang kepribadian Rasulullah SAW, yaitu tentang kemuliaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus membahas dan menceritakan sahabat Nabi, keutamaan-keutamaannya, kemuliaan-kemuliaan mereka? Karena sahabat Nabi itu orang yang kedudukannya sangat mulia. Bahkan kedudukan sahabat Nabi itu, kemuliaannya itu langsung di bawah Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat besar sekali jasanya terhadap agama Islam. Kenapa? Karena di zaman sahabat Nabi, karena sahabat Nabi lah yang menopang, yang menolong, membantu mendakwahkan Islam. Boleh dibilang Rasulullah SAW itu orang yang luar biasa, orang yang istimewa karena pilihan Allah SWT. Namun dakwah beliau tanpa ada sahabat Nabi di sekeliling beliau, maka Islam itu tidak akan bisa berkembang sepesat ini gitu. Jadi sahabat Nabi ini sangat penting kita ketahui dan kita pahami, karena keutamaan-keutamaan mereka, kemuliaan-kemuliaan mereka, dan jasa-jasanya sangat besar terhadap penyebaran Islam ke seluruh penjuru muka bumi gitu. Semua Nabi dan Rasul, hampir semua Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah SWT itu pasti memiliki orang-orang di sekitarnya, orang-orang dekat di sekitarnya, atau yang kita sebut dengan sahabat-sahabat. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya gitu. Tidak ada, nyaris tidak ada Nabi yang tidak dibantu oleh orang-orang dekat di sekitarnya dalam menyebarkan Islam ini, termasuk Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi setelah beliau, dan kita adalah umatnya yang hidup pada zaman sekarang. 1500 tahun yang lalu beliau sudah wafat. Tentu sangat penting sekali ya, di zaman ini kita harus mengetahui sosok-sosok orang-orang di sekitar beliau. Nah, kemudian tujuan saya menceritakan sahabat Nabi ini adalah
agar kita di zaman sekarang ini punya orang-orang. Kita ini sebenarnya masih punya orang-orang yang bisa kita contoh dan kita tauladani. Di samping tentu Rasulullah ya, yaitunya sahabat Nabi gitu. Meskipun sahabat Nabi bukan orang maksum ya, mereka itu manusia biasa seperti kita, bukan nabi dan tidak maksum begitu. Namun mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Baik ketakwaannya, kedekatannya dengan Allah, bagaimana pembelaannya terhadap Islam, terhadap agama ini, bagaimana mereka itu sangat serius dalam beramal, ibadahnya luar biasa, belum lagi akhlaknya, belum lagi ilmunya gitu. Jadi sahabat Nabi ini betul-betul sosok-sosok yang komplit ya. Ada yang fokus di bidang keilmuan, ada yang fokus di jihad, ada yang fokus di penyebaran dakwah di masyarakat, ada yang fokus bidang-bidang yang lain begitu ya. Mereka itu pakar di banyak bidang gitu di zaman itu gitu ya. Nah, mereka lah yang sangat membantu menopang dakwah Islam gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Nabi yang paling mulia. Di antara yang mulia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin kalau kita berbicara Abu Bakar, kita semua saya yakin dan percaya sudah mengenal beliau dari apa yang kita baca dan apa yang kita dengar selama ini tentang Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling mulia dan sahabat pertama yang dijamin masuk surga itu. Apa saja keutamaan beliau? Yang pertama, beliau ini adalah termasuk orang-orang yang duluan masuk Islam atau as-sabiqunal awalun gitu ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang paling dekat dan paling banyak membela Nabi gitu. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW itu memang sejak sebelum diangkat jadi Nabi, beliau sudah kenal dengan Abu Bakar ini. Dan orang pertama masuk Islam dan orang yang paling membela Nabi gitu. Dan kita tahu bahwa pembelaan beliau terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj gitu. Ketika Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj pada malam harinya itu, dan besok paginya beliau kumpulkan penduduk Makkah, karena beliau masih di Makkah waktu itu, dan menyerukan bahwasanya apa yang dialami oleh Rasulullah semalam beliau sampaikan kepada orang-orang yang hadir di sana gitu. Dan kita tahu ada dua kelompok di sini ketika beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang pertama, orang-orang memang yang sudah kafir itu. Mereka langsung mencemooh dan memperolok-olok Nabi. Nabi dituduh tukang sihir lah, tukang bohong dan sebagainya gitu. Ini kelompok yang pertama. Ya, tentu saja kelompok yang dimaksud adalah Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-teman gitu. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah masuk Islam. Ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, mereka ragu gitu. Apakah ini benar gitu kan? Nah, jadi sehingga membuat mereka keyakinan mereka itu goyah gitu. Karena menurut mereka peristiwa Isra Mi'raj itu tidak masuk akal. Akal mereka maksudnya tidak masuk akal, tidak logis menurut mereka itu. Sehingga mereka ragu gitu. Ini benaran atau tidak? Yang depan kita ini nabi atau bukan gitu. Nah, ini dua kelompok ya. Yang pertama, orang-orang yang memang hatinya sudah buta. Apa yang disampaikan oleh Nabi, seruan yang disampaikan itu mereka ketawakan, mereka cemooh, mereka cemooh itu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas gitu. Nah, kelompok yang kedua ini orang-orang yang sebenarnya hatinya sudah condong kepada Islam gitu ya, baik yang sudah menyatakan keislaman maupun yang tidak. Ketika mendengar peristiwa ini mereka ragu gitu. Nah, ketika melihat itu, melihat orang-orang yang sudah masuk Islam ini ragu tentang
peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini, maka Abu Bakar langsung berdiri dan berpidato. Sesungguhnya saya sangat yakin dan percaya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini benar adanya. Bahkan kata Abu Bakar, seandainya peristiwa yang diceritakan itu melebihi dari cerita yang disampaikan oleh Rasulullah, maka saya pun akan tetap percaya dan yakin bahwasanya ini benar gitu. Kayaknya Abu Bakar itu diberi gelar sidik ya, orang yang membenarkan gitu, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Nah, demi mendengar keteguhan iman dari Abu Bakar ini, maka Rasulullah SAW hatinya senang dan gembira gitu. Karena masih ada orang-orang yang percaya, masih ada orang-orang yang akan membela beliau itu. Nah, kemudian keutamaan Abu Bakar adalah dari segi keimanan ya. Kita tahu bahwasanya beliau adalah orang yang pertama yang meyakini bahwasanya Isra Mi'raj itu benar gitu. Makanya beliau itu memiliki keimanan yang paling kokoh itu. Jadi seandainya selain Rasulullah, orang-orang yang paling kuat imannya, maka tidak lain dan tidak bukan sosok itu adalah Abu Bakar Siddiq gitu. Bahkan seandainya seluruh iman umat Islam ini ditimbang, seluruh iman kaum muslimin ini ditimbang, kemudian dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, maka iman Abu Bakar ini lebih berat dari imannya kaum muslimin gitu. Ini betapa luar biasanya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ini adalah orang pertama yang dijamin masuk surga itu. Artinya orang kedua yang mulia setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar Siddiq gitu. Kenapa? Karena beliau ini punya iman yang kokoh itu. Imannya itu melebihi kokohnya batu karang gitu. Imannya itu melebihi kokohnya gunung gitu. Jadi tidak mempan oleh terpaan apapun gitu. Jadi kemuliaan Abu Bakar yang pertama orang yang paling membela Nabi, yang kedua orang yang membenarkan, orang pertama yang membenarkan apa yang dialami oleh Rasulullah yaitu Isra Mi'raj, dan tiga, Abu Bakar adalah orang yang memiliki keimanan yang paling besar, yang paling berat, yang paling tinggi di antara kaum muslimin yang lainnya, hatta di antara para sahabat begitu ya. Kemudian kemuliaan beliau yang lain adalah beliau ini di samping sahabat juga mertua Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Bakar punya anak bernama Aisyah radhiyallahu anha, dan anaknya Aisyah ini dinikahkan dengan Rasulullah SAW gitu. Jadi kemuliaan Abu Bakar ini sempurna gitu ya. Beliau adalah sahabat Nabi, orang yang paling membela Nabi, dan sekaligus mertua dari Rasulullah SAW, karena anak beliau Aisyah nikah dengan Rasulullah SAW gitu. Dari segi usia, ada riwayat mengatakan Abu Bakar lebih muda dari Rasulullah. Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Bakar ini usianya sama dengan Rasulullah SAW. Ala kulihal, artinya apa? Abu Bakar dan Rasulullah SAW ini adalah generasi yang sama. Orang-orang yang mereka ini berdua sejak usia remaja sampai wafat selalu berdua. Kemudian kemuliaan Abu Bakar adalah beliau ini orang yang paling tegas soal keimanan gitu. Kenapa saya sebut Abu Bakar ini adalah orang yang paling tegas dalam hal keimanan? Ketika Rasulullah SAW wafat, maka goncanglah kota Madinah gitu. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang menangis, banyak yang merasa kehilangan. Bahkan Umar ya, yang akan kita ceritakan contohnya di episode berikutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking tidak percayanya dengan berita ini tentang kematian Rasulullah SAW, beliau langsung menghunuskan pedang gitu, dan berkata, siapa yang berani mengatakan Rasulullah itu sudah wafat,
maka akan kutebas lehernya gitu. Akhirnya orang ketakutan gitu. Nah, satu-satunya orang yang tidak takut dengan Umar adalah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian berkata lebih lantang lagi, siapa yang menyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, yaitu Allah SWT, Tuhannya Muhammad, Allah SWT, tidak akan pernah mati, maha hidup gitu. Akhirnya Umar demi mendengar ucapan Abu Bakar itu langsung bergetar tangannya dan pedangnya jatuh gitu. Ini satu cerita tentang pembelaan Rasulullah, pembelaan Abu Bakar terhadap akidah gitu ya. Kedua, ketika Rasulullah wafat dan sahabat sepakat Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah ke khalifah ya. Khalifah itu artinya pengganti ya. Artinya kepemimpinan umat Islam ini harus ada yang menggantikannya. Nah, ditunjuklah Abu Bakar. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Program pertamanya adalah satu, menumpas nabi-nabi palsu. Kedua, menumpas orang-orang yang tidak mau bayar zakat gitu. Nah, kenapa muncul nabi-nabi palsu? Kenapa muncul orang-orang yang tidak mau bayar zakat? Ini adalah orang-orang yang sebenarnya iman mereka itu iman yang goyah ya. Ketika Rasulullah masih hidup, mereka masih punya iman gitu. Tapi ketika Rasulullah wafat, mereka kelihatan aslinya. Mereka tidak lagi beriman gitu. Ngapain beriman? Karena Rasulullah sudah wafat katanya. Akhirnya mereka tidak mau murtad dan tidak mau bayar zakat gitu. Setelah itu muncul pula yang lebih ekstrim lagi, yaitu nabi-nabi palsu. Dan salah satu dari nabi palsu itu adalah Musailamah Al-Kadzab gitu. Program pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar sebelum yang lain adalah menumpas nabi-nabi palsu, orang murtad dan orang yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya sahabat setuju, walaupun Umar awalnya keberatan gitu. Bayangkan Umar yang tegas itu terkejut melihat sikap Abu Bakar yang lebih tegas darinya soal akidah gitu. Ketika cerita terjadilah peperangan, dan perang yang terbesar itu adalah namanya perang Yamamah, perang menumpas nabi palsu dan orang-orang murtad. Dan akhirnya umat Islam kembali utuh. Tidak ada lagi nabi palsu, orang-orang yang murtad kembali ke Islam, orang yang tidak mau bayar zakat kembali bayar zakat gitu. Inilah keutamaan dari Abu Bakar Siddiq ya, radhiyallahu anhu. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lain dari Abu Bakar ini yang harus kita ceritakan. Dan untuk kali ini sekian saja dulu tentang Abu Bakar. Nanti pada lain kesempatan kita akan membahas tentang sosok ya sahabat yang mulia yang lainnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Aku liqauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.